Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa di YouTube channel Tova Inspirasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang harus dipelajari ketika kita membahas tentang ilmu hukum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang definisi hukum. Apa arti hukum? Apa hakikat hukum? Hukum menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi hakama yahkumu hukman, yang dalam Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, hukum akar katanya berasal dari bahasa Arab yang artinya memutuskan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan norma atau dengan kaidah. Apabila kita mengajukan pertanyaan kepada teman kita atau seseorang, apakah hukum itu? Biasanya jawabannya adalah hukum adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Apakah jawaban yang disampaikan itu salah? Tidak juga. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang memaksa, yang pelaksanaannya dapat disertai dengan sanksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo. Beliau menyampaikan bahwa hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tingkah laku di dalam kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dikenai sanksi. Itu definisi hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Namun demikian, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan hukum dalam perspektif lain. Salah satu tokoh itu adalah Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum sebagai suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dan saling bentur-membentur tiada henti dengan gejala lainnya. Itu definisi dari Van Vollenhoven. Dua definisi dari ilmuwan hukum tersebut mengindikasikan bahwa begitu luas ketika hukum didefinisikan, sehingga ada tokoh yang bernama Lemaitre yang mendefinisikan bahwa hukum itu banyak seginya, yang meliputi segala lapangan kehidupan manusia, sehingga orang tidak dapat mendefinisikan hukum secara komprehensif. Apa yang disampaikan oleh Lemaitre diperkuat dengan pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk memberikan definisi apakah hukum itu. Definisi hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. Kish pun mengatakan, oleh karena hukum tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum. Itu memperkuat pendapat dari Lemaitre. Untuk
untuk memahami hukum, kita dapat melihat pendapat Suryono Sukanto. Untuk memahami hukum, maka kita harus mempelajari hukum dalam arti ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintah. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajek. Yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Itu pendapat Suryono Sukanto. Sedangkan pendapat Ridwan Halim mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Itu menurut Ridwan Halim. Untuk memahami arti hukum, maka kita dapat belajar tentang filsafat hukum. Melalui filsafat hukum, kita dapat memperoleh informasi tentang aliran-aliran dan mazhab-mazhab hukum, seperti mazhab hukum alam, mazhab hukum positivisme, mazhab realisme, dan sebagainya. Dengan begitu, kita akan memperkaya pengetahuan tentang hukum itu sendiri secara mendasar. Jadi, kesimpulannya, agar kita memperoleh pengertian hukum secara komprehensif, ada 3 komponen yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus memandang hukum sebagai sebuah ide. Konsekuensinya, metodologi yang digunakan adalah metodologi filosofis, memandang hukum dari segi filsafat. Yang kedua, kita memandang hukum sebagai aturan normatif. Artinya, hukum itu merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga metode yang digunakan adalah metode normatif analitis. Yang ketiga adalah memahami hukum berdasarkan sosiologis. Bagaimana hukum itu dibuat atau diciptakan untuk mengatur masyarakat. Pengertian ini mengaitkan hukum terhadap tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara konkret. Itulah pengertian tentang hukum. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya dan sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.